Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 12 Malang yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu yang keempat, pertemuan ketujuh daring pembelajaran IPA. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran dengan topik materi pengukuran massa jenis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan density. Apa sih massa jenis itu? Nah, anak coba perhatikan ini. Ini gambar kapal laut jenis kapal pesiar. Ini bobotnya ratusan ton karena ukurannya sangat besar. Nah, ini bisa mengarungi samudra yang luas, tidak tenggelam, padahal masanya sangat besar. Tapi sebelah kanan ini kalian lihat ada sebuah batu yang ukurannya tidak terlalu besar. Masanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapal laut ini. Tapi ketika sama-sama dimasukkan ke dalam air laut, apa yang terjadi? Kapal lautnya bisa mengapung, sementara batunya ini akan tenggelam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal ini lebih berat, ini lebih ringan. Nah, ini ditentukan oleh salah satu penyebab yang disebut dengan massa jenis atau kerapatan. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Nah, ini nak. Jadi, benda itu ketika dimasukkan ke dalam zat cair, itu mengalami 3 kemungkinan. Dia bisa mengapung, seperti ini, berarti ada di atas zat cair. Bisa melayang, berarti di tengah-tengahnya zat cair. Ada tenggelam, berarti dia ada di dasar zat cair. Nah, mengapa bisa seperti ini? Ini ternyata penyebabnya. Benda itu akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sedangkan benda akan melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda akan tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Berarti kapal laut tadi yang menyebabkan kenapa dia bisa mengapung? Ya karena massa jenis kapal laut ini lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut. Sebaliknya, batu ini akan tenggelam berarti massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air laut. Lupa, massanya kapal laut kan lebih besar, massanya batu kan lebih kecil. Kok massa jenisnya berbeda, Pak? Nah, kita lihat volumenya. Volumenya ini sangat besar. Ini volumenya kecil. Nah, kalau dibandingkan massa kapal laut ini dibagi dengan volumenya dan massa batu ini dibagi dengan volumenya, maka ketemulah besaran yang dinamakan dengan massa jenis. Nah, apa sih massa jenis itu? Nah, massa jenis itu istilah lainnya adalah densitas atau rapatan. Adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Maksudnya begini kalau dihitung. Massa jenis, ini lambangnya seperti huruf P, ini dibaca rho, sama dengan massa M dibagi dengan volume atau V. Massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, ini contoh sebuah batu. Seorang siswa menimbang batu dengan menggunakan timbangan diperoleh massa 8 kg. Bila diukur menggunakan gelas ukur, volume batu tersebut 10 cm kubik. Maka berapa massa jenis
massa jenis atau kerapatan batu tersebut, maka massa jenis massa dibagi volume. Masanya 8 kg, volumenya cm kubik, maka massa jenisnya adalah 0,8 kg per cm kubik. Ini, jadi menghitung massa jenis, massa dibagi dengan volume. Selanjutnya, contoh begini. Seorang anak menemukan sebuah benda logam M di jalan. Tidak tahu logamnya apa. Kemudian ia menimbang massa dengan menggunakan volume benda tersebut seperti pada gambar berikut. Ini ditimbang pakai neraca. Massanya 285,6 gram. Volumenya, logamnya dimasukkan ke gelas ukur yang ada airnya. Ini sebelum dimasukkan volume airnya 40 ml. Lalu setelah ini dimasukkan ke dalam zat cair, maka zat cairnya akan naik seperti ini. Bendanya ada di dalam. Sekarang volume zat cairnya menjadi 80. Ini bacanya 20, 40, 60. Sini 80, sini 100. Maka berdasarkan hasil pengukuran dua tabel massa jenis benda, jenis logam M tersebut adalah pilihannya kuningan, besi, seng, aluminium. Ini ada data hasil laboratorium. Aluminium massa jenisnya 2700, seng massa jenisnya 7140, besi 7900, kuningan 8400. Maka berapa massa jenisnya? Kita hitung ini. Massa jenis massa dibagi dengan volume, massanya 285,6 gram, volumenya 40 cm kubik, maka ketemulah massa jenisnya 7,140 gram per cm kubik. Nah, kita ingat ini. Ternyata 1 gram per cm kubik itu setara dengan 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis benda tersebut ya ini 7,140 gram per cm kubik. Kalau dijadikan kilogram per meter kubik dikali 1000, maka jadilah 7140 kg per meter kubik. Tinggal kita lihat tabel ini, apa bendanya yang cocok 7140. Oh, seng. Berarti logam yang ditemukan oleh anak tersebut karena massa jenisnya adalah 7140, ini ada data di laboratorium 140 itu adalah logam seng, maka bisa kita simpulkan benda tersebut adalah jenis seng. Maka jawabannya adalah C. Ini ada beberapa jenis bahan. Kalau air itu massa jenisnya 1000 kilogram per meter kubik, kalau dalam satuan gram per cm kubik adalah 1, aluminium sekian, alkohol sekian, besi sekian, dan seterusnya. Nah, berikutnya anak-anak itu tadi cara menghitung massa jenis. Silahkan penjelasan Pak Wianto disimak dengan baik, kalau perlu diulangi sekali lagi videonya, kemudian kalian kerjakan soal uji kompetensi berikut ini. Kerjakanlah soal berikut di buku catatan kalian, kemudian berikan identitas, nama, nomor absen, kelas, foto, dan kirim tugas kalian melalui Google Classroom pada menu portofolio. Ini tugasnya. Ini soalnya. 1. Mohon maaf, belum terganti. 2. Iya, sudah. Ada 2 soal yang harus dikerjakan. Ini silahkan dikerjakan di buku catatan kalian, anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Semangat bekerja, kalian melanjutkan mengerjakan soal uji kompetensi di buku catatan dan dikirim melalui Google Classroom di drive portofolio. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak.